Ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Oke, Mas Aziz, Hadir Pak. Mas Maji, Hadir. hadir semua ya. Hadir Pak. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali lagi untuk bisa menuntut ilmu bersama-sama dan juga jihad fisabilillah. Oke, minggu kemarin Bapak telah menjelaskan terkait ibadah haji, mulai dari syarat-syarat, kemudian rukun, dan juga bagaimana tata caranya ibadah haji. Ada yang masih ingat? Oke, kalau tidak ingat berarti bisa dipelajari lagi untuk kedepannya. Saya mengerti anak-anak? Ya. Oke. Bisa dibaca lagi apa? Munafahat. Tadi tahu artinya? Belum tahu? Oke, ini gambar apa? Orang nikah. Orang nikah. Mungkin dalam pernikahan itu apa yang dibutuhkan? Calon Terus? Wali, apa lagi? siapa? Persiapan, Mas Hansip? Belum mau nikah. Oh, belum mau nikah. Ya, oke. Hal-hal yang seperti ini yang kita sebut namakan munakahat. Munakahat artinya adalah cabang ilmu fikih yang dimana mempelajari tentang bagaimana kaitannya dengan pernikahan, mulai dari persiapan, kemudian dari syarat, rukun, dan juga bagaimana syarat-syarat atau bagaimana calon mempelai itu pas dengan kita. Kemudian sebelum masuk lagi, Bapak ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik itu diharapkan mampu memahami konsep munakahat dalam Islam, yaitu mengikuti pengertian hukum, rukun, dan syarat pernikahan itu sendiri. Lanjut lagi, mungkin nikah. Apa yang kalian ketahui tentang nikah itu sendiri? Tadi kan sudah Bapak jelaskan munakahat adalah cabang ilmu fikih yang dimana mempelajari tentang berbagai mana cara pernikahan dari awal sampai akhir. Kalau tadi gambar tadi pernikahan, apa yang kalian mengerti tentang pernikahan itu sendiri? Suami istri. Suami istri kenapa? Dari suami istri. Jadi suami istri berarti bersatu. Mas Nadi mungkin? Enggak, bukan dua keluarga. Oke, Mas bisa? Oke, betul. Semua jawaban teman-teman atau anak-anak sekalian sudah benar, yaitu nikah itu berarti berkumpul atau bersatu, yaitu dua insan itu bersatu dalam suatu akad yang kuat, yaitu nikah mughalidh. Apa tujuannya? Yaitu menjaga kehormatan diri, kemudian membangun keluarga yang sakinah, kemudian melestarikan keturunan dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu, sama nikah itu adalah sebuah ibadah, bukan hanya kita berkumpul atau hanya berhenti di satu akad itu saja. Kemudian apa dalil yang memerintahkan kita untuk menikah atau dalil-dalil di mana menyarankan untuk kita menikah? Minta tolong Mas Mandi dibacakan sama artinya. Ayat di anfaqalahu min anfusikum wa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kami cenderung dan merasa tunduk kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bersama Allah bagi kamu yang berpikir. Rasa aku. Terima kasih Mas Mandi. 21. Oke, dari ayat ini kita tahu bahwa kebesaran Allah itu di mana manusia itu diciptakan untuk bisa berpasangan, dan kemudian fitrah manusia itu mempunyai rasa kasih sayang atau cinta, dan cinta itu kita implementasikan dengan kita menikah. Makanya menikah itu akan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu menjadikan di antara kalian itu rasa kasih dan sayang. Maka pernikahan itu akan memunculkan yang namanya rasa kasih dan sayang.
Kemudian dalam pernikahan, ada yang tahu hukum pernikahan itu apa? Saya. Apa? Sunnah. Sunnah. Wajib. Sunnah bisa dikatakan apa? Tadi dulu Mas Adi. Kalau sunnah bisa dikatakan bagaimana? Kalau sunnah itu dikatakan ketika dia pasangannya sudah siap. Oke. Sebenarnya dari hukum pernikahan itu, hukum asalnya itu adalah mubah, diperbolehkan. Tetapi dari berbagai situasi, maka hukum itu bisa bermacam-macam. Apa saja? Wajib. Wajib bagaimana? Wajib apabila seseorang itu sudah bisa kuat secara finansial ataupun fisik, dan juga takut akan terjerumus pada hal yang berbau maksiat. Makanya dia wajib menikah. Kemudian sunnah, apabila seseorang itu telah memiliki kemampuan untuk menikah tapi masih bisa menjaga dirinya, itu disunahkan. Mubah dari tadi, yang tadi diperbolehkan apabila seseorang itu tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan juga secara finansial maupun fisik dia sudah mumpuni, tidak pula khawatir terjerumus pada perbuatan dosa. Dalam kondisi ini menikah itu atau tidak menikah itu tidak menjadi masalah, karena dia sudah kuat secara ibadah antara fisik maupun materi dan juga lain sebagainya. Kemudian makruh, apabila seseorang belum memiliki kesiapan, baik dari segi ekonomi maupun tanggung jawab, sehingga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Kemudian haram. Haram ini sangat diharapkan karena apa? Karena ada mungkin tujuan lain. Misal kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, kemudian hanya melihat penyakit pasangan. Ini diharapkan sekali. Seperti itu. Maka hukum pernikahan itu bisa bermacam-macam karena tergantung situasi dan juga kemampuan kita pada saat itu. Rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Yang pertama apa? Mas Adi? Rukun dan syarat. Ya, nomor 1. Yang pertama itu adanya calon suami dan calon istri sesuai dengan identitas atau kriteria. Ada yang tahu apa kriteria dari calon? Tunggahu lil mata di arba'i bimaliha wali hisabiha wali jamaliha dan wali diniha. Ya, itu sebagai peluang kita untuk bisa mencari calon-calon. Yaitu pertama apa? Dari harta mereka, kemudian keturunan hisabia, nasab, keturunan. Kemudian yang ketiga di jamaliha, wajah kecantikannya, dan yang terakhir adalah di diniha, yaitu agama. Kemudian adanya wali nikah, yaitu pihak yang berhak nikahkan mempelai perempuan. Wali harus memenuhi syarat seperti laki-laki, beragam Islam, balik dan berakal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi. Keempat, terjadinya ijab dan qabul, yaitu pernyataan serah terima antara wali dengan mempelai laki-laki. Kemudian yang kelima adalah tidak adanya paksaan. Dalam menikah itu harusnya tidak ada paksaan, karena menikah itu sekali seumur hidup. Kami nikah itu adalah di awal tadi sudah dijelaskan bahwa nikah itu bisa dikatakan sebagai ibadah kita sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah adanya mahar, yaitu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Kemudian bagaimana tata cara pernikahan itu sendiri? Enggak tahu, dikerjakan Mas Nizam. Dimana seorang laki menyampaikan niat serius pada pihak perempuan untuk pernikahannya. Nah, betul. Khitbah lamaran, yaitu ini adalah suatu proses yang dimana ini menunjukkan bahwa keseriusan seorang laki-laki itu adalah ketika lamaran itu sendiri. Lanjut, Mas Nizam. Dua, persiapan pernikahan meliputi penentuan wali, saksi, mahar, serta kelengkapan administrasi lainnya. Lanjut. Yang ketiga, pelaksanaan akad nikah. Wali mengucapkan ijab penyerahan. Ya. Mempelai laki-laki mengucapkan qabul penerimaan. Dilaksanakan dalam satu majelis yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Terus lanjut. Yang keempat, penyerahan mahar, yaitu pernyataan serah terima antara wali dan mempelai laki-laki dalam satu
saya ulama. Yang kedua, paling aku bersih, saya sih pernikahan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sebenarnya tata cara ini harusnya dipakai nanti lagi bagaimana cara mengucapkan hijabnya terus dan lain sebagainya. Oke, kami ke depan Bapak satu-satu akan menunjuk laki-laki untuk buat. Ada yang ditanyakan dari awal sampai akhir, dari rukun, kemudian syarat-syaratnya. Ada yang bertanyakan? Sudah paham? Oke. Nah, silakan kerjakan masing-masing di kertas masing-masing. Bapak ingin kalian mengerjakan, saya Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 3 soal ini. Individu ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Ada yang mau jawab nomor 1? Saya Pak, Oke, mundur. munakahat. Apa yang dimaksud dengan munakahat dalam Islam? Apa tujuan kita menjadi munakahat adalah hukum Islam yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari akad nikah hingga berakhirnya pernikahan. Tujuan munakahat adalah menjaga kehormatan diri, membangun keluarga yang sakinah, melestarikan keturunan, dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mas Aziz. Terus lanjut nomor 2. Ada yang mau menjawab? Saya sebutkan lima hukum pernikahan dan Islam serta kondisi yang menyebabkan hukum tersebut berlaku. Hukumnya ada 5. Yang pertama itu wajib jika khawatir terjadinya perzinahan, maka dia diwajibkan untuk menikah. Terus yang kedua sunnah karena udah mampu untuk menikah dan melaksanakan sunnah Rasul. Terus yang ketiga itu ada mubah, dikatakan mubah jika tidak ada dorongan kuat untuk menikah. Terus yang keempat makruh, makruh belum siap untuk menikah dan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Terus yang kelima itu haram. Kalau dikatakan haram jika landasan pernikahannya hanya untuk menyakiti mempelai perempuan dan tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, terima kasih Mas Maji. Mungkin soal ketiga nanti bisa dikerjakan di rumah. Oke, dari awal, terima kasih semuanya. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, Bapak ingin kalian merefleksikan diri kalian apa yang bisa ditangkap pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau angkat tangan untuk diri. Refleksi. Apa yang mau mendapatkan hari ini? Saya Bapak. yang saya dapatkan tadi bisa menjawab sunnah-sunnah pernikahan. Ya. Terus yang kedua bisa menentukan kriteria dalam Islam untuk memilih pasangan. Oke, terima kasih Mas Maji. Sekian anak sekalian, mungkin kesimpulan pada pagi hari ini dari munakahat sendiri adalah cabang ilmu fikih yang dimana mempelajari tentang terkait pernikahan dari awal sampai akhir, yaitu dimana pernikahan itu bertujuan untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harus dilaksanakan sesuai rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oke, di akhir ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, mungkin Bapak cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.